Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bareng aku. Hari ini kita bahas hal penting banget, tapi sering gak kita sadari. Bayangin nih ya, kamu belanja di warung. Dari uang yang kamu kasih, ibu warung bisa beli stok ke grosir bayar ke pabrik gaji karyawan. Lalu karyawan belanja lagi. Uang kecil itu terus berputar dan menghidupi banyak orang. Nah, itulah aliran pendapatan dalam ekonomi. Bedanya, di perekonomian 3 sektor ini ada tambahan pemain penting nih lewat pajak dan pengeluaran negara. Kalau sebelumnya kita belajar keseimbangan ekonomi 2 sektor antara rumah tangga dan perusahaan, sekarang kita naik level ke 3 sektor. Bedanya ada tambahan peran penting pemerintah. Pemerintah bukan cuma narik pajak aja, tapi juga ngatur pengeluaran negara supaya ekonomi tetap seimbang. Di perekonomian 3 sektor, aliran pendapatan jadi gini. Pendapatan nasional atau disimbolkan Y dipakai buat konsumsi, atau C investasi atau I, dan pengeluaran pemerintah yang disimbolkan K. Syarat keseimbangannya sederhana. Jumlah barang dan jasa yang diproduksi sama dengan jumlah yang diminta. Jadi, kalau produksi sama dengan C plus I plus G, berarti ekonomi lagi seimbang. Dalam perekonomian 3 sektor, rumah tangga menyediakan faktor produksi untuk perusahaan, lalu menerima balas jasa berupa gaji, bunga, atau sewa. Perusahaan menghasilkan barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. Pemerintah berperan menarik pajak dari rumah tangga dan perusahaan, lalu menggunakannya kembali dalam bentuk subsidi, gaji pegawai, serta belanja barang dan jasa. Jadi, ketiga pelaku ini saling terhubung dalam aliran pendapatan dan kegiatan ekonomi. Sekarang masuk ke pajak. Pajak itu sumber utama pemerintah untuk dapat dana. Ada banyak jenis pajak, misalnya pajak langsung kayak pajak penghasilan, dan pajak tidak langsung kayak PPN atau pajak pertambahan nilai waktu belanja barang. Khusus dalam analisis makroekonomi yang sering dipakai adalah pajak pendapatan, karena pajak ini langsung mengurangi beban masyarakat. Kalau ada pajak pendapatan disposable atau pendapatan setelah pajak jadi berkurang, artinya uang untuk belanja atau C dan buat tabungan atau S saving juga ikutan turun. Jadi pajak bikin kurva konsumsi dan tabungan bergeser ke bawah. Tapi ingat, pajak ini nanti diputar lagi sama pemerintah lewat pengeluaran negara. Pengeluaran pemerintah atau yang disimbolkan oleh G jadi kunci buat menyeimbangkan ekonomi. Misalnya, kalau pajak bikin daya beli turun, pemerintah bisa naikin pengeluaran buat proyek jalan, sekolah, atau bantuan sosial. Nah, inilah yang bikin keseimbangan baru terbentuk, yaitu Y sama dengan C plus I plus K. Di ekonomi 3 sektor ini, kita juga kenal multiplier. Intinya, setiap tambahan pengeluaran pemerintah bisa menimbulkan efek berantai yang jauh lebih besar ke pendapatan nasional. Contohnya, pemerintah bangun jembatan, kemudian kontraktor dapat bayaran, pekerja dapat gaji, mereka kemudian belanja, dan perusahaan lain juga kebagian untung. Semuanya muter di roda ekonomi. Walaupun begitu, ekonomi 3 sektor tetap bisa kena masalah, kayak misalnya pengangguran, inflasi, dan defisit. Nah, disinilah kebijakan fiskal berperan. Kalau ekonomi lesu, pemerintah bisa naikin belanja atau nurunin pajak. Kalau ekonomi terlalu panas, pajak bisa dinaikin atau belanja dikurangi. Semua ini biar roda ekonomi tetap stabil. Jadi, keseimbangan ekonomi 3 sektor itu cerita tentang bagaimana rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah saling terhubung lewat konsumsi, investasi, pajak, dan belanja negara. Intinya, pemerintah hadir bukan cuma sebagai pemungut pajak, tapi juga sebagai pengatur biar ekonomi tetap jalan seimbang. Semoga video ini bisa bikin kamu lebih paham tentang keseimbangan ekonomi 3 sektor. Sampai ketemu di video selanjutnya.